welcome back to English Grammar with me, Eva. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang grammar, materi grammar yang biasanya digunakan di dalam speaking, yang itu sedikit membingungkan sih. Apa sih kira-kira? So, let's get started. Nah, grammar yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai should have, could have, dan would have. Atau kita singkat menjadi should have, could have, and would have. Atau bisa lagi diucapkan menjadi lebih singkat, yaitu shoulda, coulda, and woulda. Itu secara speakingnya. That's more free and simple than the others. Nah, untuk should have, could have, dan would have tadi merupakan model of lost opportunity. Artinya adalah model-model tadi digunakan untuk menyatakan sesuatu yang opportunity atau kesempatannya itu udah hilang karena kita nggak ngelakuin hal yang harusnya kita lakuin. Oke, bingung nggak? So, check it out. Well, should have, could have, dan would have masing-masing berasal dari model auxiliary, yaitu past form dari shall, can, dan would. Itu masing-masing menjadi should, could, dan would. Nah, masing-masing dari modal tersebut dijadikan past dan alhasil menjadi should have, could have, dan would have. Ketika dia digunakan tanpa have, mereka akan memiliki arti present. Tetapi ketika ditambahi have, masing-masing memiliki arti past. Coba kita perhatikan satu persatu dari should, would, dan could itu tadi. Kalau should biasanya digunakan untuk suggestion atau saran, masukan untuk seseorang. You should go to my home tomorrow. Kamu harus pergi ke rumahku besok. Nah, saran itu atau suggestion itu dinyatakan sekarang. It means should digunakan di waktu sekarang atau present. Untuk would sendiri, contohnya adalah I would have a test soon. Saya akan mengikuti tes atau ujian segera. So, it's also defined atau dinyatakan, denoted. Nah, untuk could bermakna bisa. Ketika digunakan di masa sekarang, contohnya adalah I could come to your home right away. Saya bisa datang ke rumahmu segera. Untuk would sendiri, ketika digunakan di masa present atau sekarang, contoh kalimatnya adalah she would join the test right away. Dia bisa mengikuti atau akan mengikuti ujian segera. Oke, sekarang gimana ketika mereka semua ditambahi have? Yang udah aku sebutin tadi, yaitu mereka semua akan digabung dengan have dan akan menjadi kata should have, could have, dan would have. Nah, yang pertama adalah should have. Oke, should have, should have, or should have. Nah, untuk should have sendiri digunakan ketika seseorang memberikan saran atau suggestion yang kejadian itu sudah terjadi. Maksudnya gini, suggestion itu diberikan kepada seseorang yang udah melakukan sesuatu dan sesuatu yang dilakukan itu berbeda dengan suggestionnya. So it can be the regret atau penyesalan ketika si suggestion itu diberikan. Contohnya adalah you're sick now. You should have worn your jacket last night. Nah, sekarang kamu sakit kan? Harusnya tuh kemarin malam kamu mengenakan jaket karena udaranya sangat dingin. Itu adalah suggestion yang digunakan di masa lampau. Ada lagi, you have been here for 2 years. You should have been a teacher right now. Kamu udah ada di sini selama 2 tahun. Harusnya kamu udah menjadi guru, oke? Nah, di situ adalah sebuah saran yang bertentangan dengan apa yang terjadi atau apa yang sudah berlalu. Dari contoh-contoh tadi bisa dikonklusionkan ada 2 jenis kalimat yang digunakan ketika kita mengimplementasikan kata should have dan would have, yaitu dia bisa jadi verbal ataupun nominal. Untuk verbalnya sendiri, should, subject, should, kemudian pasti dia diikuti dengan verb 3. Dan yang terakhir adalah objek seperti kalimat biasanya. You're sick. You should have worn your jacket last night. Kamu harusnya memakai jaketmu kemarin atau tadi malam. Nah, worn itu adalah bentuk ketiga atau past participle dari wear, were, worn. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk nominal. Di situ kita menggunakan structure-nya. Kita bisa lihat dari subject, kemudian should have, then been. Nah, been itu menjadi tanda bahwa si kalimat ini adalah nominal. Been ini biasa digunakan ketika kalimat itu adalah perfect. Nah, di sini have itu identik dengan perfect tense. Makanya dia berarti sudah. Oke? Dan kemudian dilanjutkan dengan objek seperti yang ada di verbal sentence tadi. Sebenarnya sama,
tapi perbedaannya hanya di verb 3 dan been saja, karena itu sebagai tanda pembeda antara verbal dan nominal sentence. Itu nggak hanya berlaku di should have saja, tapi juga di could have dan juga would have, karena formatnya atau bentuknya sama. Oke, the next one is could have. Could have. Kita bisa ngertiin sebagai bisa saja atau bisa, harusnya bisa gitu. Untuk penggunaannya, dia digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bisa disebut pengandaian dari hal yang terjadi sekarang. Pengandaian yang bertolak belakang dari hal yang terjadi atau yang udah dilakukan. Oke, contoh kalimatnya adalah I could have got a job if I listen to my advisor. Aku harusnya udah bisa dapat pekerjaan kalau aku mendengarkan si penasehatku. Tapi nyatanya dia nggak dengerin. Jadinya dia belum dapat kerja. Atau untuk kalimat nominalnya seperti ini. I could be a director if I obey the rule. Saya harusnya bisa jadi direktur kalau aku mengikuti peraturannya. Nah, nyatanya dia nggak mengikuti peraturan dengan baik, jadi posisinya selalu di posisi yang sama. Oke, untuk yang terakhir adalah would have atau woulda. Biasanya would have itu digunakan di conditional sentence tipe ketiga, yaitu pengandaian di masa lampau. For example, if I had studied at the time, I would have passed the test. Kalau aku belajar pada waktu itu, aku akan lulus tes tersebut. Tapi kenyataannya pada waktu itu nggak belajar, leha-leha, tidur aja, jadi nggak bisa lulus ujiannya. Nah, itu tadi penjelasan masing-masing dari should have, would have, dan could have. Semoga teman-teman bisa bedain gimana cara menggunakan she would have, should have, dan could have tadi. And thank you for watching this video. I do hope that my explanation bisa difahami oleh kalian semua. Don't forget to comment below kalau kalian punya masukan atau pertanyaan lain tentang bahasa Inggris. Don't forget also to like and subscribe this channel to follow up our nice lesson. Pastinya. Thank you so much. See ya, Tata! Kampung Inggris WE